Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiyas salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Situ ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiyas salata alayya, siapa orang yang lupa akan bersolawat atas diriku, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan, tariqal jannati, akan jalan ke surga. Ya, tarik, jalan ke surga. Siapa orang yang lupa, ya, yang lupa bersolawat atasku, kata Nabi, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan, akan jalan ke surga. Jadi jalan ke surganya salah, ya, salah jalan begitu. Jadi nasiene lupanya itu melupakan gitu ya, melupakan. Ini kata aradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bin nisyani at-tarka amdan, ya. Jadi memaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata nisyan, lupa di sini tuh, yakni at-tarka, yakni meninggalkan amdan secara sengaja. Jadi sengaja mengganggu baca sholawat sama Nabi, ya, sama Nabi ngawal baca sholawat. Sedangkan baginda Nabi SAW, beliau sudah banyak sekali menjelaskan tentang perihal sholawat. Dan sholawat itu kan atas diriku, kata Nabi, alayya, ya. Siapa yang bersalawat atas diriku 1 kali, bersalawat atas diriku 10 kali, bersalawat atas diriku 100 kali, bersalawat atasku 1000 kali, gitu. Itu kan Nabi menjelaskan tentang keutamaan sholawat. Ini ada orang yang ogah sholawat, ya, ogah. Jadi nasa di sini bukan kelupaan, tapi emang melupakan, gitu. Ya, at-tarka amdan, ya, amdan tuh sengaja-ngaja emang nggak mau, ya. Apalagi kalau sampai nggak maunya ini dibikin pengingkaran. Kalau udah salawat, nggak perlu. Ada orang yang begitu. Bahkan dikatakan Nabi juga manusia sama kita. Begitu, ya. Dan sifat kemanusiaan Nabi itu diserupain sama kemanusiaan dirinya. Punya salah juga, begitu. Ada orang begitu tuh, nggak tahu tuh bagaimana pikirannya, gitu, ya. Diserupakan Nabi itu kemanusiaannya sama seperti dirinya. Padahal kalau disifat tentang Rasul, Nabi kan basyarun lakal basyar, kata kita. Nabi itu manusia tapi nggak seperti manusia, artinya nggak sama ente, begitu. Diserupain Nabi sama dirinya, ya. Nabi manusia, kalau manusianya bener, tapi dia lupa sama keistimewaan Nabi, begitu. Nabi kalau mau bicara saja itu bicaranya arahan dari Allah, begitu semuanya.
Nggak, makanya Nabi nggak boleh bohong. Jangan bohong. Lupa aja Nabi nggak boleh. Begitu. Ya, lupa saja Nabi nggak boleh. Pernah suatu ketika Nabi itu lagi sholat dohor. Begitu itu Nabi sholat 2 rakaat. Sahabat tuh akhirnya nanya gitu, tadi kita membayang dikosor apa emang bagaimana? Nabi bilang enggak. Artinya apa yang Nabi tahu 4 tuh deh. Pada saat Nabi bilang 2, Nabi tambahin lagi 2 lagi. Nah itu lupanya Nabi itu bukan Nabi lupa, tapi memang Nabi dibikin lupa sama Allah. Ya, kalau kita Nabi nggak digituin sama Allah Ta'ala, buat kita nggak tahu syariat. Kalau orang sholat kurang gimana caranya begitu? Iya, sebab Nabi jangan kan bikin salah, bikin dosa, ya lupa saja nggak boleh gitu, ya, lupa saja itu nggak boleh. Nah itu keistimewaan Nabi, ya khusus Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Nabi jelaskan tentang keutamaan sholawat, sedangkan dia orang justru mengingkari sholawat, ya ada sekarang gerakan anti sholawat. Waduh. Ya kemana ya pikiran, insyaallah. Alhamdulillah. Maka akhta'at tariqal jannati, dia telah berbuat kesalahan akan jalan surganya, ya udah ninggalin sholawat sengaja, masih ngarepin masuk surga lah, ya jalannya salah gitu, jalannya salah. Jadi maksudnya nasihat di situ atar kahamdan, ya meninggalkan dengan sengaja. Fa idza kana tariku yukhti'u tariqal jannati kanal musalli alaihi salikan ilal jannati, ya. Maka apabila adalah atariku, yakni tarikus salat, orang yang meninggalkan sholawat atas Nabi SAW itu, yukhti'u tariqal jannati, yakni dia berbuat kesalahan akan jalan surganya, kanal musalli alaihi, maka adalah orang yang bersalawat atasnya, yakni atas Nabi SAW itu, salikan ilal jannah, yakni orang yang berjalan menuju surga. Kalau orang yang meninggalkan salawat karena sengajanya, itu disebut orang yang salah jalan ke surga. Maka orang yang bersolawat atas Nabi SAW itu orang yang jalan menuju surga, ya jalan menuju surga, dan jalannya benar, bukan jalan yang khata, bukan jalan yang salah. Begitu. Mudah-mudahan termasuk kita, ya. Allah kekalkan zahir batin kita untuk senantiasa bersalawat atas Nabi SAW. Begitu. Sebab kalau orang yang meninggalkan salawat nih, tanda tidak ada kecintaan sama Nabi, gitu ya. Bahkan hadis saja diingkarin gitu. Kan salawat itu kan yang merentain salawatnya gitu. Yang pertama Allah Quran sallu gitu kan, alaihi wasallimu taslima, itu bersalawatlah kamu, Allah perintahin Quran. Yang kedua itu Nabi langsung perintahin begitu, bersalawat atas diri beliau sallallahu alaihi wasallam, masih diingkarin juga, ya. Maka nggak ada kecintaan. Orang kalau nggak ada kecintaan, kira-kira suruh ngikut jadi gampang apa susah? Susah. Tutup udah ogah. Orang kalau udah nggak ada cinta gitu, maka gini, kalau nggak cinta ya benci gitu. Maka orang, aduh ente cinta nggak cinta, benci berarti nggak demen begitu, ya. Kalau poros elang gigi kan ada maju mundur, masalah netralnya gitu. Netral kalau orang udah masalah cinta disebut nggak cinta. Kalau nggak cinta tuh pasti benci namanya.
ya namanya benci karena nggak ada kecintaan. Sedangkan kita kepada Nabi itu kan disuruh apa? Fattabi'uni, ya ikuti aku gitu, ikuti aku. Orang gimana mau ngikutin sedangkan cintanya udah nggak ada. Sedangkan nggak ada cinta itu namanya benci. Orang kalau benci jangan ngelihat orangnya, ngelihat sendalnya pulang lagi. Sendal gitu. Bisa jadi sendalnya yang pakai orang lain gitu ya. Orang kalau ada benci itu. Alhamdulillah. Faqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam hiya tariqu ilal jannati. Ya kadza dzakara Samlawi. Maka sungguh telah diriwayatkan dari Al-Imam Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu annahu qala bahwasanya beliau berkata as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hiyat tariqu, itu adalah jalan ilal jannati, menuju ke sorga. Begitu, jalan menuju ke sorga ya salawat, ya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau urusan bab-bab ibadah kebaikan gini jangan mikirin pakai akal. Timbang salawat doang masa iya. Ini hadis. Gitu ya, hadis. Kalau timbang selalu pakai akal, khawatir bukan dalil yang salah, akal kita yang nggak nyampe begitu. Ya, akal kita yang nggak nyampe. Kada yang demikian itu dzakara Samlawi, telah menyebutkan oleh Imam Samlawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, ya. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi, sungguh yang paling utama dari sekalian manusia kepada diriku, kata Nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, aktsaruhum alayya salatan, yakni yang paling banyak di antara mereka atas diriku sholawatnya. Nanti manusia yang paling utama, ya, yang paling utama kepada Nabi gitu ya, yang paling utama kepada Nabi. Artinya yang bisa jadi yang bakal dapat pandangan banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah siapa? Aktsaruhum alayya, yakni mereka yang paling banyak atas diriku salatan, sholawatnya. Mungkin banyak salawat sama Nabi, maka nanti bakal jadi orang yang punya keutamaan besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya, banyak-banyak baca sholawat, ya, banyak-banyak baca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni aqrabuhum minni, toh ya, fil qiyamati wa ahaqquhum bi syafaati aktsaruhum alayya salatan fid dunya. Jadi maknanya aulan nas, ya, seutama-utama manusia bi di sisi Nabi itu maknanya aqrabuhum minni, yang paling dekat di antara mereka, di antara manusia, minni dari aku, kata Nabi, ya, fil qiyamah, di hari kiamat nanti. Itu orang yang paling banyak salawatnya, nanti posisinya dia di hari kiamat kepada Nabi akan semakin dekat.
Kita kalau umpama di yaumil qiyamah gitu, di mahsyar tuh, di mana hari kita dicuekin sama Allah. Tahu dicuekin? Diacuin. Disuruh ibadah kagak, dilarang kagak. Begitu. Kayak orang lagi di kantor nih, di perusahaan besar gitu. Kira-kira kalau dianggurin nggak nganggur, teman dianggurin, nggak dikasih kerjaan gitu. Kerja boleh, tidur boleh gitu kira-kira. Enakan mana yang dikasih kerjaan? Enakan kerjaan timbang gitu. Walaupun digaji juga, tapi dianggurin. Wanita tanda tanda yang begini sini. Ya, tanda-tanda apa? Gitu, ini nggak lama lagi di sini. Tapi kalau masih dikasih kerjaan, dikasih jobnya, masih enak. Nah, itu yang begitu tuh bakal dipertahanin. Nanti di hari kiamat orang disuruh ibadah kagak, dilarang juga kagak mau. Cuekin. Akhirnya apa? Masing-masing orang nanti bakal bingung sama keadaan dirinya sendiri-sendiri. Bakal bingung. Nyari syafaat, pertolongan kemana nggak ada yang bisa. Akhirnya semuanya pada menuju kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu gambaran kita, jangan kita gambarin kayak orang lagi kampanye di stadion, terus stadion penuh luber, segitu belum seberapa. Begitu. Di mana lagi yang paling gede tempat? Penuh belum seberapa. Ini orang min awal ya ila akhir, sampai akhir manusia terakhir nanti kumpul semuanya di situ tuh. Semuanya kumpul di situ. Pada ngumpul berebutan pengen dapat syafaat baginda Nabi SAW. Gitu. Kira-kira posisi kita di mana? Kalau dari Nabi kepada kita dapat jarak 10 km, dekat jauh. 100 km, dekat jauh. Hah? Kalau masih dapat jarak 100 kilo di antara diri kita sama Nabi, itu masih dekat banget. Masih dekat banget. Ya kita gambarinnya, kita dari sini nih, dari Jakarta ya, jauhan dah, jauhan dikit mau ke Surabaya, berapa kilo tuh? 1000 kilo 1000 kilo segitu. Itu kira-kira sepanjang jalan kosong orang apa banyak orang? Itu baru di masa kita doang. Belum lagi ditambahin zaman bapak kita, zaman kakek kita, zaman kumpi kita. Tahu kumpi? Bapaknya buyut atau kumpi namanya. Iya. Bayangin tuh zaman itu tuh. Sedangkan sekitar aja sekarang itu penuh orang. Nggak usah jauh-jauh tuh, lihat kalau lagi zaman mau mudik lebaran begitu. Macetnya luar biasa. Isinya orang semua apa campur yang lain. Begitu. Itu orang semua pada mau pulang kampung baris gitu. Jakarta, Surabaya 1000 kilo. Itu masih dekat Nabi. Segitunya saja kita berdiri lurus nih 1000 kilo, jangan 1000 kilo, 100 kilometer kita depan nih kosong, nggak ada apaan. Kira-kira pandangan kita 100 kilo ke depan, kelihatan nggak ujungnya? 100 kilo, jangan 100 kilo, 10 kilo deh, 10 kilo jalan lurus 10 kilo, kita mandang begitu, kelihatan nggak ujungnya? Udah nggak kelihatan. Bayangin nanti bagaimana dan ada di mana posisi kita kepada Nabi SAW pada saat itu. Sedangkan yang paling dekat sama Nabi, yang punya keutamaan sama Nabi, yang paling banyak sholawatnya. Kita sholawatnya masih dihitung. Oh udah 10 udah 10 berhenti. Begitu ya. Kebanyakan lupanya. Waduh, tinggalan sehari, besok dikodok dah. Kalau lagi ngeh gitu ya, pas mau bayar kodok sholawat yang kemarin kelupaan, jadi dan kita bini ngajak jalan makan lupa lagi. gitu ya. Tapi pengennya dekat sama Nabi. Seberapa patut kita, seberapa layak diri kita gitu ya. Makanya
Nanti aqrabuhum ini yang paling dekat dari mereka dari diriku fil qiyamah, itu orang yang paling banyak selawatnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ahaqquhum bi syafaati, dan yang paling hak dari mereka bi syafaati, dengan mendapatkan syafaat diriku. Siapa? Yakni mereka yang banyak sholawatnya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu orang itu bakal lebih berhak untuk mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bayangin tuh posisi kita di mana kira-kira nih orang yang soleh sezaman kita aja deh, orang yang soleh gitu, ada nggak 1000 orang di zaman kita sekarang nih, zaman kita nggak usah sedunia deh, nggak usah sedunia, sejakarta aja gitu, orang yang soleh 1000 orang ada nggak kira-kira? Ada nggak 1000? Ada lebih bahkan, cuman kita nggak tahu aja siapa-siapa orangnya. Iya, mungkin kita lihat biasa-biasa aja, ternyata derajatnya lebih soleh jauh dari kita. Banyak. Kira-kira kita kalau lagi suruh bayar listrik, dapat antrian 1000, nunggu pulang. Kita udah sakit banget nih, di rumah sakit kita, rumah sakit bagus, paten di rumah sakit begitu. Umpama siapa berobat situ pasti baik, dapat antrian nomor 1000, senang apa girang? Nomor 1000 nih antrian. Begitu kan, begitu tuh kita buat ngelewatin 1000 orang aja tuh berat buat kita. Bagaimana nanti tuh jutaan bahkan ratusan juta orang-orang soleh yang mereka itu dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang baru pengen pada dekat, belum yang deket ring satunya, belum, baru pada pengen deket. Kira-kira kita bagian yang mana kira-kira? Termasuk yang ratusan juta, apa yang jutaan miliar gitu, belakang lagi kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita orang termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu orang udah dipandang Nabi nanti udah girangnya luar biasa. Dipandangnya saja gitu, girangnya luar biasa. Begitu. Allah, beruntung banget. Ya. Beruntung banget. Yang lagi pikirin gitu, bagaimana kalau umpama orang-orang yang nggak ada kecintaan kepada Nabi SAW gitu, ya, Nabi dihina-hina. Kalau yang hina umpama bukan orang Muslim, bukan orang beriman sih, mungkin hati kita ada bagaimana gitu ya. Ini ada orang Islam juga yang hina Nabi, benci sama Nabi, Allah, gitu. Ya, mereka tuh aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, alayya atas diriku, salatan, bersolawatnya, fid dunya, di alam dunia. Ya, kenapa? Li'anna kathratas salati alaihi tadullu ala sidqil mahabbati wa kamalil wuslati. Karena bahwasanya ya, kathratas salat alaihi, ya, memperbanyak selawat atasnya, yakni atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tadullu, yakni menunjukkan ala sidqil mahabbati, atas benernya kecintaan. Kalau emang kita cinta sama Nabi, maka tandanya kita bakal banyak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin banyak kita bersalawat atas Nabi membuktikan sidqul mahabbah. Ya, benernya kecintaan kita sama Nabi itu dengan banyak salawatnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kamalil wuslati, dan kesempurnaan wuslah.
ya uslahatu min ittisal, ketersambungan kita sama Nabi SAW. Semakin banyak sholawatnya, semakin benar kecintaannya, dan semakin sempurna ikatan tali kita sama Nabi SAW. Begitu. Kan orang kalau udah yang keikat kan lebih gampang ketariknya ketimbang yang lepas gitu ya. Yang keikat lebih gampang ketariknya. Fatakunu manaziluhum fil akhirati minhu bihasbi tafawutihim fi dzalika. Maka jadilah tempat-tempatnya mereka. Ya, manazil itu bermakna al-manazil al-martabat, tempat kedudukan, al-mahal, ya. Kedudukan mereka atau orang-orang fil akhirati, di akhirat nanti, minhu, dari Nabi, yakni bagaimana posisi nanti seorang kepada Nabi, ya, bihasabi tafawutihim, yakni dengan kadar ukuran tafawutihim, ya, macam-macamnya mereka. Tafawut itu beda-beda, macam-macam, enggak sama. Fi dzalika, pada yang demikian itu. Makanya orang-orang mukmin, orang-orang soleh itu buat mereka kalau dikata ente si ahli sorga nih gitu, itu biasa-biasa aja, karena emang mereka tahu orang soleh itu balasannya sorga, biasa-biasa aja. Tapi kalau umpama mereka itu dikatakan, masya Allah ente sini yang gini nih bisa bertetangga sama Nabi SAW, itu amin mereka kencang. Begitu. Jadi yang jadi spesial dari sorga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang soleh, buat orang soleh itu pada saat mereka bisa dekat sama Nabi SAW, ini yang jadi luar biasa. Dan kadar kedekatan orang sama Nabi nanti dalam sorga di akhirat itu tafawut, ya, berbeda-beda, bermacam-macam. Dari mana? Dari ukuran kadar banyaknya sholawat sallallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka baca, yang mereka lakukan di dunia, di alam dunia. Makin banyak sholawatnya makin dekat sama Nabi. Begitu. Ya sama kayak kita di Jakarta nih. Ya, di sorga tuh kayak tempat kita umpama Jakarta, umpama gitu ya. Jakarta tuh kan nanti ada kota, apa namanya ya kalau kata kita, ada segitiga emasnya itu, ya, kayak umpama Mega Kuningan, tanahnya yang semeter 300 juta. Ada yang kemarian dikit, tanahnya semeter 100 juta. Ada yang kemarian lagi semeter 50 juta. Ada yang kemarian lagi begitu, ya, yang semeter 10 juta. Ada yang kemarian lagi tanahnya semeter 5 juta. Ada yang kemarian lagi ada 1 juta tawar lagi deh. Begitu. Ada yang begitu tuh, ya. Di surga juga begitu nanti. Ada orang yang dapat tempat yang kawasan mewah, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan sampai ada nanti orang yang dapat jatah surga ibarat kata di emperan surga. Itu masih mending begitu, masih surga namanya. Biar kata di emperannya gitu ya, masih surga begitu. Begitu. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi SAW dalam surganya Allah, ya. Ada yang demikian. Bihasabi tafawutihim fi dzalika, yaitu sekadar ukuran macam-macamnya mereka, yakni urusan berapa banyak salawatnya mereka, ya, fi dzalika, pada yang demikian. Rawahu Al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, an Ibnu Mas'udin, dari Al-Imam Ibnu Mas'ud, biasani dan sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih, ya. Situ deh, wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum mahaqatun, gitu ya.
salatuhum kama qad